Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Bersyukur untuk setiap pemeliharaan penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika kita melihat Hakim-Hakim 21 ayat 25, hari ini menggambarkan satu kondisi spiritual dan moral bangsa Israel pada masa itu. Tanpa pemimpin yang jelas, setiap orang menjalani hidup sesuai dengan pandangan dan keinginannya sendiri. Ia menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya arahan dan bimbingan dalam hidup kita. Mari kita coba melihat dalam konteks sejarahnya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, penting untuk kita boleh memahami konteksnya. Di mana Israel pada saat itu berada dalam periode transisi. Setelah keluarnya dari Mesir dan pendudukan Kanaan. Mereka belum memiliki raja dan para hakim yang diangkat Tuhan tidak selalu efektif dalam menuntun bangsa tersebut ke jalan yang benar, ya. Jadi satu masa transisi ketika mereka biasa dulu dipimpin oleh Firaun, ya. Kemudian ada dalam kepemimpinan para hakim yang ada pada saat itu orang-orang yang dipercayakan juga, tapi ada beberapa di antara mereka tidak mengerjakan bagiannya secara efektif. Sehingga kalau tadi kita membaca bagian firman Tuhan ini, mereka melakukan menurut apa yang benar, ya. Jadi kalau mereka benar ya lakukan, kalau enggak ya enggak. Nah, cuman masalahnya kan kebenaran itu seringkali relatif begitu ya. Belum tentu apa yang kita anggap benar itu juga benar menurut orang lain, ya. Kecuali kebenaran yang sudah absolut, yang kebenaran yang benar-benar benar. Ya, kadang beda sudut pandang bisa, ya, seperti kalau seseorang berhadap-hadapan melihat angka 6 atau yang satunya akan berkata angka 9. Jadi antara 6 dan 9 membuat orang kadang tidak bisa membedakan dan orang bisa ribut di situ ya. 6, 9, 6, 9 begitu ya. Padahal tergantung sudut pandang di mana mereka melihat. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika kita itu tidak memiliki bimbingan yang jelas dalam hidup. Pada saat itu bangsa Israel merasa mereka tidak mendapatkan bimbingan yang jelas, begitu ya. Sehingga mereka mempeributkan hal itu, dan dari sini kita bisa belajar ternyata ketika kita tidak memiliki bimbingan yang jelas dalam hidup, itu juga akan berdampak pada hidup kita dalam pengambilan keputusan, dalam melaksanakan apa yang semestinya menjadi tanggung jawab kita. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara kita ada pembimbing, ya, ada yang membimbing sehingga paling tidak hidup kita menjadi lebih baik, ya. Contoh saja kalau orang bikin skripsi aja ada dosen pembimbing begitu ya, yang akan membimbing, mengarahkan ya metode penulisannya, cara penulisannya, dasar penulisan dan lain sebagainya. Itu yang akan menolong begitu. Nah, dalam situasi apa kita merasa bingung ya dan tidak memiliki arah.
Mungkin hari ini ada yang Bapak Ibu rasakan ya, bingung ya, nggak tahu arahnya mau kemana, mau ambil keputusannya bagaimana, sehingga kita nggak tahu nih arah apa yang mau diambil dan mau dilakukan. Ya, artinya kita memang membutuhkan ya untuk bimbingan-bimbingan itu. Nah, ayat ini juga mencerminkan bagaimana krisis moral yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tanpa raja, tidak ada standar moral yang dipegang, sehingga setiap orang cenderung mengikuti keinginan mereka sendiri, meskipun seringkali itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, wajar ya, karena nggak ada pemimpin, itu dampaknya pasti ada. Sama dalam hidup kita. Kalau misalnya dalam hidup kita ini juga nggak ada yang memimpin, wah nggak tahu saudara ya. Misalnya dalam keluarga nggak ada yang menjadi seorang pemimpin ya, atau yang semestinya menjadi seorang pemimpin tapi tidak memfungsikan dirinya sebagai seorang pemimpin, itu juga repot juga ya. Misalnya keluarga, bagaimana peran suami ya sebagai kepala keluarga. Ada beberapa keluarga peran suami tidak bisa dirasakan. Dia tidak berani mengambil keputusan, dia tidak berani mengambil resiko atau mengambil tanggung jawab itu. Nah, misalnya peran sebagai seorang suami harus berani ya mengambil resiko ya, mengambil keputusan, karena itu memang tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada suami sebagai kepala keluarga. Ya. Kalau misalnya tidak berfungsi begitu ya, pasti akan repot. Nanti kesannya istrinya dominan, nanti kesannya istrinya itu terlalu mengambil porsi lebih, yang dimana kalau dipandang dari luar tidak elok. Ya, demikian juga di dalam kehidupan di dalamnya. Nanti seorang anaknya pasti akan mengira, oh kalau jadi suami itu harus begitu ya. Nah, nanti itu akan terus ke bawah ya, dan terus terbawa. Nah, mari kita mengevaluasi diri, tanyakan pada diri kita sendiri ya, apakah kita sudah mengizinkan budaya atau keinginan pribadi itu untuk jauh lebih menentukan tindakan kita. Atau kita sudah minta Tuhan begitu ya, yang jauh lebih memimpin ya. Dalam beberapa diskusi seringkali kita menemukan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Ada sih budaya yang positif begitu ya, tetapi ada juga budaya yang kurang positif ya di dalam penerapannya, sehingga ini perlu menjadi perhatian untuk kita. Nah, bagaimana saudara lingkungan di sekitar kita? Apakah lingkungan kita mempengaruhi keputusan yang kita buat hari ini? Ya. Karena itu akan mempengaruhi akan sikap yang akan kita lakukan dan keputusan apa yang akan kita kerjakan. Jika lingkungan kita tidak memberi dampak yang positif, ya berarti kita perlu mewaspadainya, sehingga kita dalam pengambilan keputusan juga lebih berhikmat ya, lebih bijaksana. Kalau tidak, ya kita sendiri yang repot ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, termasuk dalam pelayanan ya. Kita ada nggak ketundukan kita akan otoritas ya? Nggak mudah itu. Kemarin waktu pulang sekolah, anak saya cerita apa? Di sekolah kita diajarkan tentang nilai-nilai yang nggak boleh hilang. Begitu ya. Jadi kalaupun nanti sudah tidak sekolah di sini, sudah lulus, sudah di luar, sudah bekerja, nilai-nilai ini harus ada. Terus disebutkan beberapa ya, masalah respect ya, kemudian bagaimana menghormati, bagaimana mereka menjadi satu pribadi yang berintegritas. Saudara, ini sesuatu yang sangat baik dan sangat penting. Ya, jadi bukan hanya pada saat kita ada di dalam, di luar pun mestinya itu juga tetap menjadi identitas di dalam diri kita. Nah, dalam keadaan kekacauan ini, pada saat itu ya, kita dapat melihat betapa pentingnya pemimpin yang berlandaskan pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya. Bagaimana seorang pemimpin yang baik tidak hanya membimbing, tetapi juga mengarahkan orang-orang kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak mengajarkan kejahatan kepada anak-anak, tapi tidak mengajarkan kebaikan kepada anak-anak itu juga suatu kesalahan. Ya, banyak orang tua kadang tidak mengajarkan kebaikan. Jadi nggak salah sih begitu ya, saudara tidak mengajarkan kejahatan kepada anak-anak. Tetapi kita tidak mengajarkan hal-hal yang baik itu juga sebuah kesalahan yang tanpa disadari dilakukan oleh para orang tua. Contoh, misalnya ya, dalam kehidupan spiritualitas lah, tentang doa pagi. Berapa banyak di antara kita sebagai orang tua
mengajak anak-anak kita untuk berdoa pagi, mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mengajak anak-anak persekutuan doa malam misalnya di rumah. Berapa banyak di antara kita yang menundukkan hati bersama dalam kerendahan hati di tengah kesibukan, di tengah padatnya kegiatan, kita menyempatkan diri untuk bersekutu bersama. Berapa banyak di antara kita sebagai orang tua mendorong mendukung anak-anak kita untuk beribadah. Ada beberapa orang tua, udahlah Pak, kasihan udah capek. Saudara capek hari ini tidak menolong untuk mereka ke depan. Saudara bisa bayangkan ketika hidup mereka tanpa pimpinan Tuhan. Ya, hari ini kita sebagai orang tua mungkin masih memimpin. Tapi kan ada waktunya nanti kita tidak lagi bersama dengan mereka. Dalam satu pelayanan saya di tengah komunitas lansia, ini menjadi pergumulan yang berat. Apa yang doakan anak saya sudah lama tidak ke gereja. Doakan keluarga kami yang sekarang sudah mulai jauh dari Tuhan. Saudara, kenapa hal ini terjadi? Ya karena itu tadi, kasihan, sudah capek dia sekolah, capek dia kuliah, biarlah dia istirahat di rumah. Saudara, baiknya yang kita lakukan, tapi tidak baik untuk masa depan anak-anak kita. Ya, jadi kalau kita sebagai orang tua yang ngerti kebenaran, waktunya hari Minggu, ya kita ajak anak kita siapkan. Ya, kami keras memang untuk hal itu. Bukan berarti kami lebih baik, tidak. Tapi disitulah kami mengajarkan bagaimana itu yang bisa kami tinggalkan. Kalau kami sudah tidak ada, paling tidak mereka bisa berdiri sendiri. Ya kita tahu semua dalam anugerah Tuhan. Tapi ada tanggung jawab kita. Bagaimana menolong mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam saat teduh, dalam baca firman, dalam mereka ibadah. Kalau mereka punya talenta, kita gerakkan untuk melayani. Ya kita sebagai orang tua mungkin tidak menyuruh anak kita melakukan kejahatan. Itu baik. Tapi saudara tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu kesalahan kita sebagai orang tua. Ya, coba peran kita sebagai orang tua hari ini apakah sudah berfungsi dengan baik? Bagus saudara memberikan les, menyekolahkan di tempat yang bagus, itu sesuatu yang bagus. Tapi pernahkah kita memikirkan kerohanian mereka? Kesuksesan mereka tanpa takut akan Tuhan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka? Di dalam dunia ini bukan gak banyak orang pintar, banyak saudara. Tapi berapa banyak orang yang takut akan Tuhan? Berapa banyak orang yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan? Kalau cuman pintar saudara, berhasil dalam karir, dalam kesuksesan mereka, banyak saudara. Tapi apakah itu yang akan menjadi bekal anak-anak kita kelak? Apakah itu warisan yang kita tinggalkan? Mari saudara pikirkan. Ketika mereka sudah tidak lagi ada yang membimbing, mengarahkan. Nah, kita sebagai orang tua tentunya perlu memikirkan hal ini. Apakah hari ini tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk membawa anak-anak kita lebih dekat dengan Tuhan sudah kita kerjakan? Atau jangan-jangan kita membiarkan, udahlah Pak, nggak apa-apa Pak, nanti juga mereka menemukannya sendiri. Nggak apa-apa kalau memang itu menjadi sebuah komitmen saudara di tengah keluarga saudara. Tapi ingat, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah saudara, meskipun kita hidup di zaman yang berbeda, tantangan yang dihadapi bangsa Israel masih relevan. Kita seringkali hidup dalam dunia yang penuh dengan suara-suara yang membingungkan, di mana nilai-nilai moral dipertanyakan. Mari saudara, di tengah banyak pilihan, penting untuk kita kembali kepada firman Tuhan sebagai panduan. Maukah kita siap untuk berdiri teguh dalam iman, meskipun orang lain mungkin melakukan hal yang bertentangan di dalam hidup. Hari ini anak-anak kita seringkali diperhadapkan di dalam persimpangan. Apa yang harus mereka ambil? Jika kita orang tua tidak membiasakan mereka untuk mereka datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya saudara siap-siap akan menerima konsekuensinya. Jadi saudara, peran kita sebagai orang tua itu penting. Dikatakan kita itu sebagai wakil Tuhan. Artinya ada tugas tanggung jawab yang kita kerjakan. Bagus sih memikirkan masa depan, memikirkan warisan yang akan kita tinggalkan. Tapi memikirkan perkara iman itu juga jauh lebih penting. Kalau mereka tidak memiliki spiritualitas yang kuat, ya, itu kesalahan kita. Lebih baik mereka nangis sekarang.
daripada nanti saudara yang dibikin nangis di usia yang sudah tua karena anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Ajarkan anak-anak kita takut akan Tuhan. Gak perlu kita ajarkan bagaimana mereka menghormati orang tua. Karena apa? Karena anak yang takut akan Tuhan, mereka pasti akan menghormati orang tuanya. Kalau anak yang takut akan Tuhan, mereka pasti akan tahu tugas tanggung jawabnya sebagai seorang anak di dalam mereka menghadapi hari-hari bersama dengan orang tua. Ketika kita melihat kondisi bangsa Israel, kita diingatkan akan kebutuhan mendesak untuk kembali kepada Tuhan. Dia adalah Raja yang sejati yang dapat memberikan arah dan tujuan di dalam hidup kita. Mari bawa anak-anak kita kepada Tuhan supaya mereka juga boleh hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hakim 21:25 boleh mengingatkan kita akan pentingnya memiliki arahan yang jelas dan moral yang kuat dalam hidup kita. Mari kita berkomitmen untuk mengikuti Tuhan sebagai Raja kita dan berupaya untuk hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk tidak berjalan sesuai dengan keinginan hati kami sendiri, tapi untuk mencari kehendak-Mu. Arahkan kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.